Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Intan Tirani dengan NIM 2248201020 dari kelas Farmasi 6A. Baik, di sini saya akan menampilkan tentang materi kimia organik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hari Adi Saputra. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai amina dan protein. Amina adalah senyawa turunan dari amonia NH3 di mana satu atau lebih atom hidrogen digantikan oleh gugus alkil atau aril. Sifat amina merupakan basa lemah yang bisa mengikat proton untuk membentuk garam amonium, bisa membentuk ikatan hidrogen. Amina primer memiliki bobot primer yang rendah dan berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Biasanya aroma amina primer sama dengan amonia. Amina sekunder dan tersier memiliki aroma amis seperti ikan tetapi lebih tidak mudah menguap dibandingkan dengan amina primer. Amina primer, sekunder dan tersier yang berbobot molekul rendah mudah larut dalam air. Rumus umum dari amina yaitu yang pertama amina primer RNH2, yang kedua amina sekunder R2NH, yang ketiga amina tersier R3N. Tatana amina, satu gugus halogen disebutkan terlebih dahulu baru diikuti dengan nama alkananya. Yang kedua, aromatik amina mempunyai nama spesifik. Lalu selanjutnya klasifikasi amina. Amina dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah gugus alkil atau aril yang terikat pada nitrogen, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, amina primer adalah senyawa amina di mana nitrogen hanya mengikat satu gugus alkil atau aril. Yang kedua, amina sekunder adalah senyawa amina di mana dua gugus alkil atau aril terikat pada atom nitrogen. Yang ketiga, amina tersier terbentuk apabila pada atom nitrogen terikat tiga gugus alkil atau aril. Lalu yang kedua, protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar dan makromolekul yang terbentuk dari satu rantai panjang atau lebih asam amino. Protein terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida. Peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Lalu struktur protein, yang pertama struktur primer, urutan linier asam amino. Yang kedua, struktur sekunder, ikatan hidrogen membentuk struktur helix atau sheet. Yang ketiga, struktur tersier, lipatan 3 dimensi dari rantai polipeptida. Lalu yang keempat, struktur kuartener, interaksi antara beberapa subunit protein, hemoglobin. Lalu sifat protein. Yang pertama, sukar larut dalam air. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga, bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan akibat pemanasan, perubahan pH, radiasi, dan reaksi kimia. Lalu fungsi protein dalam tubuh. Yang pertama, enzimatik, mempercepat reaksi biokimia misalnya amilase. Yang kedua, struktural, penyusunan organ dan jaringan misalnya otot. Yang ketiga, hormon seperti insulin dan hormon pertumbuhan. Yang keempat, transportasi, pengangkut molekul seperti oksigen. Yang kelima, pertahanan tubuh, antibodi melawan patogen. Kesimpulannya, amina adalah senyawa organik turunan amonia yang memiliki satu atau lebih gugus alkil atau aril yang terikat pada atom nitrogen. Sifat utamanya adalah bersifat basa, larutan dalam air, terutama amina rendah. Protein adalah makromolekul kompleks yang tersusun dari rantai panjang asam amino yang terikat melalui ikatan peptida. Protein memiliki struktur bertingkat mulai dari primer hingga kuartener yang menentukan bentuk dan fungsinya. Baik, sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.